Selamat pagi teman-teman Lingkar Madani, selamat pagi Pak Sugiarto. Sebelumnya kami dari tim Lingkar Madani ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf keadaan sehat dan berbahagia ya teman-teman. Sebelum juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Lingkar Madani yang telah bergabung meluangkan waktunya, yaitu sesi terakhir ya teman-teman ya, masih dengan narasumber yang sama yaitu Pak Sugiarto. Untuk judul hari ini itu ada langkah-langkah akuntabilitas dalam pengelola. Aku panggilin Pak Sugiarto. Selamat pagi Pak Sugiarto. Oke, Selamat pagi Mbak Indah, semoga pagi sehat Pak selalu. Sugi. Selamat pagi teman-teman Sudah semua, siap Pak Sugi? sahabat Lingkar Madani siap. Baik, kalau gitu saya persilakan ya Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Indonesia Tengah dan Timur. Ya, eh, salah satu pembawa materi akuntabilitas organisasi masyarakat sipil. Dan tema kali ini tetap akuntabilitas sebagai benang merahnya. Kita sudah melalui 5 teman-teman bisa melihat di tayangan pertama dan berbicara tentang akuntabilitas dan visibilitas. Visibilitas sebagai salah satu faktor atau variabel pendukung dari akuntabilitas. Dan yang keempat, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Kita sudah bahas tuntas mengenai peraturan perundang-undangannya tentang keterbukaan informasi publik. Dan sesi kelima kali ini dan juga terakhir, ini berbicara tentang akuntabilitas dalam pengelolaan program. Nah, sesi ini mungkin sesi yang tidak cukup asing ya bagi kita semua karena kita di organisasi masyarakat sipil mempunyai program ya. Program juga sudah biasa mengelola program. Jadi saya pikir akuntabilitas kita akan bahas tidak bagaimana program disusun, tapi bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan program. Jadi sebetulnya lebih ke situ. Kita akan melihat titik-titik krisisnya, kita akan melihat bentuk-bentuk praktisnya dalam pengelolaan program. Dan sesi kali ini seperti sesi sebelumnya, saya fleksibel ya. Jadi kalau teman-teman di tengah sesi nanti setelah beberapa sesi saya tidak sejenak terus melihat siapa yang raise hand, siapa yang ingin memberi tanggapan atau komentar. Saya jeda dulu, kita diskusi, baru kita lanjut lagi slide berikutnya. Jadi tidak menunggu sampai habis, tidak apa-apa karena kadang kita menunggu sampai habis itu terlupa gitu ya, kita mau nanya apa gitu. Nah, nggak apa-apa dituangkan saja. Kalau memang perlu di chat, zoom, silakan dikomentari. Dan terakhir saya mengucapkan nah izin wal faizin ya. Jadi setelah kita lama tidak berjumpa, setelah libur lebaran, kali ini kita bisa bertemu lagi. Sesi ini ada berkaitan dengan pengelolaan program gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama kita terlintas dalam benak kita adalah kenapa ya kita perlu melakukan pengelolaan program dengan baik. Nah, tentu saja semua kita ingin ya program kita itu perform, kinerja itu bagus, program kita itu mencapai hasil yang kita inginkan. Mengapa itu perlu? Karena salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas bisa jadi pertanggungjawaban, bisa juga pertanggunggugatan, dan maknanya lebih luas dari itu. Tidak ada yang bisa menggantikan istilah akuntabilitas dalam bahasa Indonesia. Jadi pertanggungjawaban saja tidak cukup gitu ya. Pertanggunggugatan juga tidak cukup. Jadi lebih dari itu. Nah, akuntabilitas yang kita maksud kita perlu mempertanggungjawabkan atau melakukan akuntabilitas kepada publik. Kemudian akuntabilitas kepada pemberi mandat kita, yaitu konstituen organisasi kita masing-masing atau beneficiaris. Jadi beneficiaris kita bisa sebagai salah satu dari sasaran akuntabilitas kita. Dan yang ketiga, sasarannya adalah akuntabilitas kepada kontributor program. Bisa donor, donor itu kalau kita definisikan donor, donor itu lembaga, institusi asing gitu ya, atau nasional, atau lembaga filantropi. Bisa juga donatur ya, donatur biasanya lebih bersifat individual, bisa seperti itu. Jadi akuntabilitas kepada kontributor program siapa saja, baik individu maupun lembaga atau institusi, atau bisa juga pemerintah, bisa juga perusahaan, jadi siapapun yang memberi kontribusi kepada program kita. Jadi kita memberikan apresiasi dan sekaligus kita akuntabel terhadap apa yang kita lakukan, kita laporkan, kita pertanggungjawabkan, kita
ungkapkan gitu ya, kita transparankan gitu ya. Jadi banyak sekali makna dari istilah akuntabilitas itu sendiri. Nah, ada satu quote yang menarik di sini, seperti di slide, tidak ada yang dapat meragukan kita karena kita mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja kita yang kita peroleh dari pemanfaatan sumber-sumber daya secara efisien. Jadi kalau kita mampu mempertanggungjawabkan hasil, tidak diragukan lagi kualitas kita, juga kapasitas kita, kapabilitas kita tidak diragukan lagi. Tapi kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, seolah-olah kapasitas kita itu tidak diperhitungkan ke depan. Karena tentu saja sumber daya yang efisien itu tidak bisa terwujud dan efektivitas juga tidak akan tercapai. Itu kira-kira kenapa kita perlu melakukan program secara baik. Itu salah satunya adalah akuntabilitas. Jadi kalau kita tarik lagi ke beberapa sesi sebelumnya, akuntabilitas itu bisa bersifat horizontal, bisa bersifat vertikal, dan juga blended ya, campur di antara keduanya, kombinasi. Jadi itu bisa sebagai salah satu mengapa kita penting untuk melakukan program secara baik. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita yakin bahwa kita telah melakukan program secara baik. Nah, tadi kan kita inginnya program baik, tapi bagaimana kita yakin bahwa program itu baik? Di sini ada beberapa clue ya untuk menyebut atau memperkirakan atau meyakini kita bahwa ya betul, confirm bahwa program yang kita lakukan adalah baik. Yang pertama jelas tentang perubahan atau hasil yang ingin dicapai. Jadi perubahannya harus jelas sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan logika kita gitu ya. Itu harus jelas. Nah, itu yang kita lihat. Jadi hasilnya dapat diukur, dapat dirasakan dan bermanfaat, relevan gitu ya, dengan kondisi kekinian. Jelas terukur. Kalau tas di situ jelas ya. Jadi bisa diukur melalui pre and post test gitu ya, begitu. Nah, jelas perubahannya. Atau kita mau membuat akses air bersih, berarti perubahannya adalah sekian masyarakat mendapatkan air bersih, begitu ya, jelas. Jadi perubahannya tadi tidak ada, menjadi ada, begitu. Nah itu, dan banyak sekali ya cara kita untuk mengukur kejelasan dari sebuah perubahan. Ya, partisipasi warga dan lain-lain bisa kita ukur sebagai sebuah. Nah itu kira-kira sahabat yang kita bisa dari sebuah program yang memang baik ya, artinya logis, jelas gitu. Dan ketiga adalah kreatif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan situasi, gitu ya. Jadi kreatif, inovatif. Jadi tidak berhenti ketika ada suatu masalah. Ada program menjalankan rencananya A, mulus menjadi A gitu ya. Itu jarang. Yang ada A plus, A plus plus, A minus atau A minus minus gitu ya. Jadi dinamikanya cukup tinggi. Bahkan A menjadi A0 gitu. Jadi banyak sekali gitu perubahan-perubahan yang dinamika terjadi dan antisipasinya seperti apa. Jadi dan dalam sisi menjalankan program, kita tentu saja percaya bahwa kita berada dalam organisasi pembelajar. Artinya apapun yang kita lakukan, baik berhasil maupun gagal, itu merupakan sebuah perjalanan ya, yang dipandang positif. Jadi bukan pandang negatif. Selama kita mengambil pelajaran atau refleksi dari keberhasilan atau dari kegagalan tersebut. Jadi kita terus berusaha bahwa ujungnya nanti berhasil atau gagal itu nanti kita akan evaluasi dan refleksi dan kita akuntabilitaskan kepada penerima manfaat kita, publik, stakeholders kita, kontributor program kita berikan akuntabilitasnya. Selanjutnya, program dikatakan baik jika efektif. Apa itu efektif? Efektif dalam memanfaatkan berbagai sumber daya. Jadi kalau kita melakukan program, cukup jelas ketika kita menggabungkan berbagai hal-hal yang sudah pernah terjadi, yang sudah kita pernah ada, aset-aset yang kita miliki. Kemudian juga sumber-sumber daya ya yang ada di sekitarnya, ekosistem dari program tersebut. Jadi kita manfaatkan sedemikian rupa dan tentu saja di sini kita percaya bahwa kolaborasi, berjaringan,
kemudian merajut kerjasama dengan berbagai pihak, itu penting dalam pengelolaan program. Jadi pengelolaan program yang baik adalah efektif. Nah, sehingga kalau efektif, maka sebetulnya bisa kita memberikan akuntabilitas kita kepada publik, kepada pemberi kontributor program kita. Nah, selanjutnya berkelanjutan atau sustainable. Sustainable dalam arti dampak yang kita timbulkan dari hasil kerja kita. Dampak yang timbul dari hasil kerja kita itu tidak berhenti sampai ketika proyek atau program tersebut selesai secara administrasi ya, tetapi secara substansi dan secara gerakan itu kan terus ya. Jadi dampaknya seharusnya berkelanjutan. Jadi kita akuntabel dalam hal ini adalah kita akuntabel terhadap masa depan ya, masa depan dari generasi ke depan. Jadi generasi yang akan datang itu mempunyai hak untuk memperoleh dampak yang baik ya dari program-program kita lakukan. Nah, kita harus berpikir sampai di sana. Jadi akuntabilitas itu tidak hanya hari ini, tapi juga untuk ke depan. Nah, jadi salah satu pengelolaan yang baik adalah yang memikirkan keberlanjutan, ya sustainable. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa program itu baik, transparan atas keberhasilan dan pemanfaatan sumber daya. Tadi saya juga mengatakan transparan juga terhadap kegagalan gitu ya. Jadi jangan khawatir juga, keberhasilan dan kegagalan itu satu hal yang dinamika yang terjadi dan niscaya terjadi. Tetapi memang kita berusaha untuk yang berhasil, karena dengan keberhasilan maka efektivitas, relevansi program itu bisa terjawab. Tetapi dengan kegagalan mungkin kita hari ini gagal, tapi ke depan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, efektivitas, efisiensi, relevansi kita bisa dapat. Lalu yang terakhir adalah bijaksana mengambil pelajaran atau hikmah. Jadi pengelolaan program yang baik itu kalau kita bijaksana dalam mengambil pelajaran atau hikmah gitu ya. Jadi kadang kita menganggap sebuah program ini banyak tantangannya, kok banyak kendalanya gitu. Tetapi kalau kita bijaksana gitu ya dalam mengambil pelajaran, dalam mengambil hikmah, kemudian kita komunikasikan gitu ya dengan stakeholder kita, itu salah satu bentuk akuntabilitas. Jadi hal-hal yang memang terjadi di lapangan ya, baik itu sifatnya menghambat kita atau mendukung kita tetap bertanggungjawabkan kepada konstituen kita dan juga stakeholder kita. Nah, itu kira-kira gambaran mengapa akuntabilitas dalam pengelolaan program itu penting gitu ya. Karena satu, pengelolaan program itu harus baik. Yang kedua, akuntabilitas itu memang diperlukan gitu ya. Dan bagaimana supaya baik, maka ada beberapa clue yang kita pegang teguh ya untuk menjalankan program secara baik. Tadi jelas, logis, kreatif dan inovatif, efektif, berkelanjutan gitu ya, transparan, bijaksana gitu. Nah, itu semua kita penuhin, maka akuntabilitas kita lebih mudah ya kita lakukan baik kepada publik, terhadap kontributor program kita gitu, maupun konstituen kita atau beneficiaris kita gitu ya. Bisa seperti itu. Baik, sampai di sini kita lihat ada yang raise hand kah? Atau ada chat Zoom? Baik, teman-teman. Jika ada pertanyaan, udah boleh ya Pak Sugi ya? Sambil berjalan ya? Cek aja di chat Zoom atau di raise hand. Kalau ada, belum ada sih Pak Sugi. Ya. Selanjut kita masuk ke ini, kita jadi fondasinya kita sudah selesaikan dua slide itu tadi ya. Apa penting akuntabilitas dalam pengelolaan program. Maka selanjutnya adalah tentang program itu sendiri. Kalau kita bedah program itu ada 4 unsur ya. Program itu di mana-mana sama. Saya rasa kita semua yang aktif di organisasi masyarakat sipil, kalau dia staf program mengenal ya istilah ini, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan. Itu biasa. Jadi kalau kita bicara mengelola program, monitoringnya bagaimana? Nah, bentuk pelaporan seperti itu akuntabilitas sebutnya. Jadi akuntabilitas ada monitoring, ada pelaporan ya, ada pelaksanaan gitu. Tapi sebetulnya tidak spesifik kita bicara akuntabilitas itu, maka kita lihat. Nah, di akuntabilitas juga ada 4 faktor. Ada partisipasi, cara perencanaan, cara yang kiri bicara perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan juga pelaporan. Itu siklus pengelolaan program. Jadi siklus pengelolaan programnya seperti itu: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan. Habis pelaporan ada evaluasi, ada rekomendasi, kembali lagi merencanakan lagi, kembali melaksanakan lagi, monitoring lagi, pelaporan lagi gitu, evaluasi, dan terus siklus pengelolaan program.
Tapi kalau kita bicara celah akuntabilitas itu ada di mainstreamingnya, di partisipasi, transparansi, evaluasi, mekanisme pengaduan. Jadi bagaimana setiap siklus dari pengembangan program itu kita melihat dari menganalisis dari 4 poin akuntabilitas, yaitu partisipasi, transparansi, evaluasi, mekanisme pengaduan. Misalnya dalam hal perencanaan, bagaimana partisipasinya, bagaimana transparansinya, adakah evaluasi dalam perencanaan, adakah mekanisme pengaduan dalam perencanaan. Jadi seperti itu ya. Begitu juga pelaksanaan. Adakah partisipasi, transparansi, evaluasi, mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan. Nah, itu kita cek. Kemudian juga monitoring. Adakah partisipasi, transparansi, evaluasi, mekanisme pengaduan dalam monitoring. Kemudian juga pelaporan. Adakah partisipasi, transparansi, evaluasi, dan mekanisme pengaduan dalam pelaporan. Nah, setiap unsur tersebut bisa saja ada yang misalnya dari 4 hal akuntabilitas itu tidak terpenuhi. Tidak apa-apa, tapi yang penting beberapa unsur itu sudah coba kita mainstreamingkan ya ke dalam siklus pengelolaan program. Misalnya dalam hal perencanaan ya ini contoh ya, contoh akuntabilitas dalam perencanaan. Kita dalam buat perencanaan kan perlu desain ya, desain itu sesuai konteks gitu ya. Nah, sesuai konteks itu bagaimana? Sesuai konteks itu yang responsif terhadap dinamika persoalan kelompok sasaran. Nah, responsif ini sebetulnya kan bentuk dari partisipasi karena kita menggali kebutuhan dari konstituen kita, dari penerima manfaat kita, dari kelompok sasaran kita. Nah, itu kan bentuk dari partisipasi sekaligus di situ ada transparansi. Karena ketika kita mendesain sebuah program, kemudian ketika kita menanyakan kebutuhan juga kita pasti menjelaskan kita akan begini begitu ya, akan merencanakan ini meskipun belum fix ya, tapi setidaknya sudah dibicarakan gitu ya dengan kelompok sasaran. Kemudian ada evaluasi di situ, wah dulu begini gitu kata si kelompok sasaran misalnya begitu ya, ada masukan, ada feedback. Waktu program Anda, organisasi Anda di kelompok sasaran sebelumnya gitu ya, kemudian teringat bahwa pernah terjadi kendala begitu ya, dan itu dievaluasi oleh kelompok sasaran. Maka desain program yang sesuai konteks itu ya akan mengikuti dari arahan-arahan dari kelompok sasaran. Jadi arahannya mungkin A atau B atau C karena melihat ada evaluasinya gitu. Kalau tidak ada bagaimana ya nggak apa-apa, evaluasi bisa bagus, bisa keberhasilan, bisa kegagalan. Kemudian ada nggak mekanisme pengaduan gitu. Nah, ini juga digali nanti di situ. Pelajaran-pelajaran di masa lalu itu menjadi akuntabilitas bagi program tersebut dalam hal perencanaan. Kemudian dalam hal perencanaan itu juga adanya integrasi antar program. Jadi keterhubungan antara program dan kaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau rencana itu tidak sesuai dengan tujuan organisasi, bisa dibilang ya keluar dari rel, keluar dari konteks gitu ya. Dan bisa dibilang ya tidak akuntabel karena tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan begitu ya. Nah, kadang-kadang kan program itu dinamis. Nah, makanya itu karena itu dalam organisasi kita perlu partisipasi supaya kemudian apa yang kita dinamika yang kita tangkap dan berkembang itu didiskusikan dan disepakati. Maka ketika disepakati dan diskusikan itu menjadi tujuan organisasi. Nah, jadi program yang kita jalankan nantinya akan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Gitu. Tapi kalau kita memaksakan tujuan ini, kegiatan ini yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi atau visi misi organisasi, ya dianggap melenceng ya. Karena organisasi itu kan tidak tunggal ya, tidak hanya satu orang. Di sini setidaknya ada beberapa organ organisasi. Ada pengawas, pembina, pengurus, badan pelaksana. Di badan pelaksana juga ada divisi-divisi gitu ya. Dan itu kan organisasi ya, kecuali kita mengelola organisasi sendirian gitu ya. Nah ini kalau sendirian kan di mana akuntabilitasnya gitu ya. Karena kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri kan sulit ya. Jadi ya organisasi itu ditata kalau yayasan seperti itu yang tadi saya katakan ada organnya, kalau perkumpulan juga ada organnya, organisasi perkumpulan. Jadi ini salah satu bentuk akuntabilitas ketika kita melakukan program sesuai dengan tujuan organisasi. Kalau tidak, ya tidak akuntabilitas gitu ya. Dalam perencanaan itu.
Dan berencana kita juga bisa mengecek akuntabilitasnya. Seperti itu. Itu bentuknya evaluasi. Jadi mengevaluasi sebuah perencanaan. Perencanaan ini melenceng atau terjadi deviasi sekian persen ya dari tujuan, tapi itu bisa didialogkan. Jadi dialog itu penting dalam perumusan akuntabilitas dalam perencanaan. Selanjutnya, perencanaan strategis yang berkala atau sesuai dengan perubahan mendasar yang terjadi. Jadi perubahan strategis itu memang perencanaan strategis itu berkembang terus ya, sehingga perubahannya itu memang harus berkala. Jadi ada jeda-jedanya gitu. Mungkin bisa tahunan, bisa 3 tahunan, bisa 5 tahunan. Yang sering kita dengarkan perencanaan strategis itu 5 tahun, 3 sampai 5 tahun ya. Tapi ada juga yang berkembang saat ini perencanaan strategis bisa tahunan. Strategis itu berarti menjawab kebutuhan yang mendesak gitu ya. Ya perubahan strategis kita evaluasi gitu saja. Karena kita yang membuat, kita juga bisa merubah gitu, mengubah. Jadi kalau tidak strategis dalam waktu 1 tahun, berarti memang perencanaan kita, ya, perencanaan strategis kita itu dalam merumuskan tidak melihat isu-isu yang masih relevan dalam 3-5 tahun. Tetapi itu pun nggak bukan salah, itu pun dinamika yang terjadi gitu. Jadi dalam 1 tahun kita bisa mengevaluasi kembali apakah strategis gitu. Kalau strategis berarti kan menjawab persoalan terkini dan mendesak. Jadi kalau tidak menjawab terkini dan mendesak, ya tidak strategis gitu ya. Nah itu bisa dikatakan bahwa dalam perencanaan kita akuntabel ketika kita berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan juga perlu diselesaikan, perlu dijalankan. Kalau biasanya kan kita bisa meramalkan 3 sampai 5 tahun depan kira-kira apa yang isu-isu yang perlu diselesaikan dan mendesak. Kalau itu ada perubahan kita bisa revisi, kita bisa review. Ini dalam manajemen organisasi memungkinkan untuk terjadi semacam evaluasi ya terhadap toolsnya, terhadap perangkatnya. Jadi kalau kita bicara perangkatnya 3-5 tahun oke, 3-5 tahun, tetapi dalam tools itu juga ada keterbatasan. Sehingga itu bisa kita modifikasi ya. Tetapi memang lagi-lagi persetujuan dari organisasi. Jadi organisasi itu sebuah wadah yang terdiri dari berbagai banyak orang itu. Banyak orang di situ, ada organ di situ, ada aturan main di situ. Jadi organisasi itu bisa dibilang sebagai elemen yang hidup. Jadi organ yang hidup ya. Ada kaki, ada tangan kalau hidup. Kalau ibaratkan manusia kan begitu ya. Ada mata, ada tangan, ada telinga, ada hidung. Begitu juga organisasi. Jadi kalau kita bicara perencanaan strategis, kita harus berani juga untuk menyatakan bahwa kita mengubah ini. Karena memang keterdesakan dan juga tingkat urgensitas kita untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian contoh dalam perencanaan dokumentasi ya, sistemik, akses itu penting sekali dalam perencanaan. Jadi kalau direncanakan itu tentu ada dokumentasinya agar sistemik dan mudah diakses ya. Terutama mudah diakses. Dalam perencanaan mana sih perencanaannya, harus kadang-kadang tim kita sendiri nggak tahu ya dokumen perencanaan di mana begitu. Nah ini jadi kendala dalam akuntabilitas. Jadi akuntabilitas kita perlu dalam perencanaan, dokumen perencanaan itu memang kita share. Kita taruh di tempat storage yang memang disepakati bersama. Kita bisa akses bareng-bareng di situ. Bahkan kita bisa bekerja bareng di situ untuk merencanakan sesuatu. Jadi kita bisa evaluasi juga di perencanaan tersebut. Kalau kita dalam bentuk apapun platformnya ya, dalam bentuk Word ataupun Excel, kita bisa melakukan satu evaluasi ya tentang perencanaan yang kita harapkan ya dalam 1 tahun ataupun ya dan 3-5 tahun, tapi kita jabarkan tahunan ya, kita turunkan setiap tahun. Itu bisa kita dokumentasikan, kemudian kita evaluasi ya. Setiap mungkin kesepakatan lembaga setiap bulan, ada yang setiap minggu gitu ya, tapi bentuknya check-in mungkin gitu ya. Sekarang udah istilahnya banyak ya, ada rapat teknis, check-in, ada rapat mingguan, weekly gitu ya. Ada bulanan, ada 3 bulanan, itu tergantung dari karakter dan jenis organisasinya. Kemudian identifikasi sumber-sumber daya. Ini juga dalam perencanaan penting untuk jangan melupakan aset-aset yang ada. Jadi dalam perencanaan identifikasikan sumber-sumber daya. Agar apa? Agar terjadi efisiensi. Jadi tidak menganggarkan 2 kali gitu ya. Padahal kita sudah punya asetnya, tapi kita alokasikan kembali
dalam perencanaan. Itu mungkin kita identifikasi. Atau kita punya aset yang lebih ke jaringan, kemudian stakeholders, tentu ini merupakan aset yang kita perlu identifikasi. Titik krisisnya di mana dalam perencanaan? Tadi, pertama, kualitas informasi. Dalam perencanaan kualitas informasi penting. Kenapa? Karena kita kan mau menangkap relevansi dan keterdesakan di masa depan. Maka dalam perencanaan yang akuntabel, kita perlu kualitas informasi yang cukup memadai, gitu. Agar apa yang kita rencanakan itu tidak cepat berubah gitu. Baru 3 bulan kayaknya udah relevan nih, kita perlu rapat lagi gitu. Ya akhirnya jadi kita belum bergerak tapi ngurus perencanaan terus gitu. Jadi kita perlu informasi yang akurat, kualitasnya yang baik gitu, supaya perencanaan kita itu bisa menjangkau ya 3-5 tahun. Memang berat, tetapi bisa kita lakukan dengan teknik-teknik tertentu, dengan melihat tren perubahan-perubahan yang terjadi ya, tren pendanaan, tren sosial, tren ekonomi, tren lainnya, tren keberadaan UMR, tren civic space, ruang-ruang sipil, segala macam. Kita bisa lihat apa ya yang kita bisa rumuskan untuk perencanaan ke depan. Nah, ini kualitas informasi menjadi salah satu titik krisisnya kalau kita bicara tentang akuntabilitas. Yang kedua, staf yang tepat ya. Staf yang tepat ini memang diperlukan ya untuk akuntabilitas ke depan. Jadi kalau penempatan staf aja tidak cocok gitu ya, di mana akuntabilitas kita gitu. Jadi akuntabilitas kita didorong dari kapasitas si staf tersebut gitu ya. Kalau asal-asalan juga kan terlihat ya oleh publik, oleh donor, oleh beneficiaris. Jadi kita perlu betul-betul menempatkan staf pada tempatnya, pada kapasitasnya. Yang ketiga, tingkat fleksibilitas untuk mengantisipasi krisis di masa mendatang. Ini juga menjadi titik krisis ya, fleksibilitas kita. Di mana fleksibilitas kita? Di mana perubahan yang bisa kita lakukan? Di mana kita dapat melakukan sebuah kreativitas dan inovasi ya, untuk meningkatkan fleksibilitas ya, dan mengantisipasi krisis di masa mendatang. Ini juga perlu kita titik krisis yang sangat penting ya. Jadi ketika kita melihat itu perlu berubah dan itu didiskusikan gitu. Jadi ketika berubah kan kita cenderung untuk langsung melakukannya responsif ya, tanpa kemudian ini menjadi suara organisasi. Nah, itu jadi tidak akuntabel. Akuntabel ketika kita diskusikan dan ini jadi suara organisasi. Kemudian inflasi itu juga menjadi titik krisis ya. Inflasi terutama soal keuangan ya, soal sumber daya, ini terjadi krisis juga. Kemudian penggunaan waktu dan biaya yang berlebihan, ini juga di krisis yang terjadi. 2 slide ini mungkin ada cek dulu ke Belum ada yang chat Zoom, Pak Sugi. Kita lanjut ya. Tadi kita bicara tentang titik krisis atau contoh akuntabilitas dalam perencanaan. Selanjutnya kita bicara contoh akuntabilitas dalam pelaksanaan. Nah, kalau tadi perencanaan kan kita bicara sebelum kita melaksanakan. Nah, kalau kita pelaksanaan tentu rencana dengan pelaksanaan. Sesuai nggak? Itu sesuai. Jadi rencananya apa dan dilaksanakan apa, itu akuntabel betul. Jadi itu contoh akuntabilitas dalam pelaksanaan. Jadi kalau nggak sesuai dalam perencanaan, rencana dan pelaksanaan, ya sisi akuntabilitas di mana gitu. Fleksibilitas. Jadi kesesuaian tujuan organisasi gitu. Yang pertama rencana dengan pelaksanaan. Dicek antara rencana dan pelaksanaan. Dicek juga antara hasil yang dilaksanakan dengan tujuan organisasi. Kan begitu nanti besarannya. Jadi kita perlu mengecek beberapa hal. Yang kedua, kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana termasuk salah satu bentuk akuntabilitas. Pengetahuannya bagaimana, pengalamannya bagaimana, keterampilan seperti apa. Itu bentuk, makanya banyak rekrutmen ya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang membutuhkan staf gitu ya. Rekrutmennya, kualifikasinya mintanya seperti ini gitu ya. Dengan kapabilitasnya seperti ini gitu. Dan mereka minta harus begini gitu. Harus banyak ya. Kalau bidang kesehatan tentu dia harus menguasai pengalaman di bidang kesehatan selama berapa tahun gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk memenuhi akuntabilitas dalam kompetensi pelaksana. Untuk dari sisi pengetahuannya bagaimana, pengalaman bagaimana, keterampilan bagaimana. Jadi kadang ini seimbang ya. Tidak hanya pengetahuan saja, mungkin pengalaman gitu.
atau keterampilan, pengalaman, pengetahuan. Tahu banyak tapi belum pengalaman. Tahu sedikit tapi banyak pengalaman gitu. Tahu sedikit dalam konsep ya. Konsep, tapi karena pengetahuan itu kan cukup luas ya. Bicara pengetahuan, bicara juga tentang keterampilan. Tapi bicara pengetahuan dalam hal ini adalah konsep. Banyak tahu konsep tapi pengalaman kurang. Sedikit tahu konsep tapi pengalaman banyak. Keterampilannya luar biasa dalam pemberdayaan masyarakat seperti itu. Nah, itu ditimbang-timbang untuk menentukan kompetensi pelaksana. Nah, kalau kita bisa menempatkan itu, yaitu contoh akuntabilitas dalam pelaksanaan gitu. Contohnya memilih kompetensi pelaksana yang tepat. Nah, itu termasuk salah satu bentuk dari akuntabilitas. Contoh lain yaitu dampak positif bagi konstituen atau penerima manfaat. Nah, sebuah pelaksanaan harus punya dampak positif gitu bagi penerima manfaat. Ini juga diukur apakah yang kita lakukan dalam pemberdayaan masyarakat atau dalam advokasi itu berdampak positif gitu bagi penerima manfaat. Kita timbang-timbang terus karena itu bentuk relevansi kita terhadap tujuan organisasi. Karena organisasi punya tujuan dan tujuan tersebut perlu dicapai. Dicapainya dengan memberikan dampak-dampak positif ya bagi konstituen ataupun penerima manfaat. Maka tujuan organisasi tentu akan tercapai. Karena tujuan organisasi letaknya di publik gitu ya, di masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, yang terakhir, akuntabilitas dalam pelaksanaan yaitu pelibatan stakeholders. Jadi dalam pelaksanaan juga sama, pelibatan stakeholder bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi salah satu dari aspek akuntabilitas. Ini kira-kira 4 hal ini yang contoh akuntabilitas dalam pelaksanaan yaitu kesesuaian rencana dengan pelaksanaan. Sesuai enggak rencana pelaksanaan, terus rencana pelaksanaan gitu. Kita mengecek ya rencana pelaksanaan. Tapi ada yang di luar itu baru kita diskusikan gitu dengan organisasi. Kalau ada yang rasanya kok nggak sesuai gitu, tapi ini penting gitu untuk mendorong tujuan organisasi, kita bisa diskusikan agar apa tadi ada kejelasan. Jadi program yang baik itu ya didiskusikan. Kreatif, inovatif ya. Tadi kejelasan, logis, kita program untuk menuju program yang baik tersebut. Kemudian ada dampak positif bagi konstituen yang manfaat dan pelibatan stakeholders. Nah, bagaimana titik krisis dalam pelaksanaan program? Titik krisisnya biasanya akses ke lokasi program. Ini dalam pelaksanaan agak susah, agak sulit ya ketika aksesnya sulit juga ya ke lokasi program. Ini juga salah satu bentuk-bentuk titik krisis. Jadi kemudian kadang terlalu jauh gitu ya. Kalau kita hadir berarti kan jelas dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kalau nggak hadir ya kadang-kadang ada pertanyaan. Tapi setelah masa pandemi ini kan kita terbiasa Zoom ya. Itu juga salah satu bentuk. Tapi Zoom juga terus ditanya tentang betul nggak terjadi Zoom gitu ya, Zoom meeting. Dibuktikan dengan apa? Dengan rekamannya, dengan fotonya, itu buktikan saja bahwa kita aksesnya cukup gitu ke lokasi program kita. Itu pertama tantangan kita ya. Kita ditantang untuk bisa membuktikan ya bahwa kita memang datang ke lokasi. Yang kedua, protes dari publik. Ini juga titik krisis dalam pelaksanaan, protes gitu. Ya kadang pelaksanaan program itu kan tidak selalu dapat memuaskan semua pihak ya. Sehingga ini salah satu tantangan dari staf program juga ya, organisasi. Bagaimana kita dapat membicarakan kepentingan atau kebutuhan dari beneficiaris dengan baik. Sehingga protes-protes itu dapat diminimalisir. Jarang ya kalau program dari organisasi yang mendapat protes cukup tinggi. Tetapi yang terjadi kalau dapat protes tinggi itu pasti kendalanya cukup besar. Pasti isu transparansi, isu partisipasinya pasti sangat mendominasi. Tetapi ini jarang terjadi. Tapi jangan sampai ini terjadi pada organisasi kita gitu ya. Protes dari publik cukup tinggi. Karena mungkin partisipasinya, transparansinya dalam perencanaan gitu ya kurang. Titik krisis dalam pelaksanaan yang lain adalah kurangnya bahan-bahan atau material. Ini kadang-kadang juga menyulitkan ya, sehingga berpengaruh pada citra akuntabilitasnya. Padahal akuntabilitasnya bisa dipertahankan. Hanya kurang bahan-bahan aja misalnya gitu ya. Padahal itu masalahnya adalah keterbatasan anggaran misalnya begitu. Itu bisa begitu. Dengan transparansi kita bisa mengatasi ini. Transparan saja kita miliki bahan-bahan material kurang apa. Bahkan kita bisa bersama-sama untuk menutupi apa yang kurang.
Jadi memperbaiki sama-sama dengan manfaat kita gitu tentang mengatasi masalah itu. Kemudian ada titik krisis lain itu cuaca buruk. Cuaca buruk ya akuntabilitas tuh. Padahal dia buruk gitu. Apalagi di Indonesia ya, sering gitu ya dalam pelaksanaan. Kemudian situasi atau kondisi yang tak terduga, ini juga sulit ya. Saya juga bisa menduga situasinya karena kondisi yang tak terduga. Kemudian kurangnya personil. Nah, ini juga salah satu yang kira-kira menjadi penghambat dari akuntabilitas. Kita mau akuntabilitas kurang personil nih gimana nih gitu. Ini perlu transparansi sebetulnya. Transparansi salah satu dari faktor variabel akuntabilitas ya, satu aspek dari akuntabilitas. Terus kemudian ada situasi keamanan. Situasi keamanan dalam pelaksanaan program juga merupakan titik krisis ya dari pelaksanaan akuntabilitas yang dapat mengganggu juga nanti akuntabilitas. Ini contoh titik-titik krisisnya saja. Kita meredusir ya, masih betul-betul akuntabel, menghindari protes dari publik ya berarti transparansi, kurangnya bahan material, transparan, partisipasi, evaluasi gitu, mekanisme pengaduan bisa begitu ya. Cuaca buruk juga bisa begitu, kita bisa partisipasi, transparansi, situasi terduga kurangnya personil, situasi keamanan juga kita bisa melakukan transparansi dengan beneficiaries ataupun stakeholders untuk pelaksanaan program kita. Demikian kawan-kawan, saya cek lagi ya dari Indah apakah di chat Zoom atau raise hand ada pertanyaan. Pak Sugi, ini ada pertanyaan. Ya. Aku bacain ya. Ya, silakan. Dari Monica Kusneti, ya Siwa, apakah unsur-unsur tersebut yang menjadi aspek dalam analisa resiko? Ya, betul. Jadi analisa resiko termasuk salah satu ini. Bisa digali lebih besar lagi ya dalam analisa resiko. Karena analisa resiko kan mitigasi resiko terhadap program, terhadap capaian program. Nah, capaian program itu artinya lebih spesifik ya, lebih spesifik mengarah ke isu tertentu, gitu, ke program tersebut yang perlu dijawab. Risikonya apa begitu, sehingga kita perlu mitigasi resiko. Nah, dalam hal ini sebetulnya mitigasi resiko dalam hal akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu tadi kita penting mendorong akuntabilitas kepada siapa? Kepada publik, kepada beneficiaris kita, kepada kontributor program kita, di mana akuntabilitas ini nantinya tentu saja mengalami ini ya hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu ya titik krisis ini gitu. Jadi titik krisis bisa jadi resiko dalam hal akuntabilitas. Jadi titik krisis dalam hal akuntabilitas. Bagaimana mitigasinya supaya akuntabel begitu ya. Nah, mitigasi program itu kan lebih ke bagaimana program itu bisa berhasil. Jadi kita minimalisir resiko. Kan dalam log frame biasanya kan dalam logical framework kita punya asumsi dan resiko ya. Nah, resiko itu kita petakan lagi, identify lagi mana yang high, yang tinggi, mana yang medium, itu dan mana yang low. Nah, dari situ kita uraikan bagaimana bentuk-bentuk antisipasinya. Nah, itu dalam hal program, tapi juga kita masukkan juga resiko akuntabilitas. Jadi kalau kita mengajukan program atau membuat proposal biasanya ya kalau framework ya, atau program organisasi misalnya begitu, kita tetap masukkan juga resiko akuntabilitas di situ. Termasuk salah satunya ini, gitu. Ada akses lokasi protes, kurangnya bahan, cuaca buruk, sulit terduga, kurang personil, situasi keamanan. Itu akan mengganggu tadi titik krisis dalam pelaksanaan program. Nanti nggak sesuai antara rencana dan pelaksanaan. Nanti akan ada masukan terhadap kompetensi pelaksanaan. Bagaimana dampak positif bagi penerima manfaat, juga pelibatan stakeholder. Jadi betul ini mitigasi risiko, tapi mitigasi risikonya untuk akuntabilitas. Gitu. Namun mitigasi akuntabilitas ini, risiko akuntabilitas ini bisa dimasukkan dalam bagian komprehensif dari risiko program yang harus dimitigasi. Kira-kira gitu Mbak Monica, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi nggak Mbak Monica? Ada pertanyaan dari Mas Anang, Pak Sugi. Silakan Mas Anang. Silakan. Silakan. Oke, ini mungkin pernyataan kali ya, atau coba aku baca dulu ya. Saya kira dalam pelaksanaan program, setiap anggota biasanya memaparkan kesulitan dalam pelaksanaan program. Tetapi jika dalam hal manajemen tidak
dapat mengamini kesulitan-kesulitan tersebut menjadi solusi. Kesulitan tersebut tidak teratasi. Kenapa tidak diamini? Manajemen belum tentu terbuka karena satu dan lain hal. Ya, itu kendalanya. Jadi yang saya sebutkan tadi titik krisis untuk akuntabilitas. Karena kalau kita bicara akuntabilitas kan nanti kita akan ketemu manfaatnya ya. Manfaat akuntabilitas tentu di sesi pertama, sesi kedua saya sudah sampaikan tentang manfaat akuntabilitas. Manfaatnya cukup besar ya. Dalam hal ini salah satunya adalah membangun sense of belonging. Jadi membangun rasa memiliki gitu ya. Rasa memiliki bagi staf maupun stakeholders terhadap program kita. Jadi organisasi kalau semakin transparan, semakin akuntabel, dia merasa organisasi semakin dicintai gitu ya, dimiliki gitu. Jadi tumbuh satu kepemilikan bersama terhadap organisasi. Karena organisasi ini kan kalau kita mengacu ke sesi keempat tentang keterbukaan informasi publik, organisasi masyarakat sipil itu kan badan publik ya. Jadi walau badan publik ya boleh dilihat gitu, boleh ditanya gitu setransparan mungkin bagaimana penggunaan programnya, untuk apa, berapa alokasi biaya yang sudah dikeluarkan, itu publik berhak tahu, dan badan publik juga sebetulnya merasa harusnya diuntungkan dengan membuka itu, mentransparankan itu secara keterbukaan informasi publik ya. Jadi kalau kita bicara sesi keempat kemarin seperti itu, meskipun nanti ada informasi yang dikecualikan segala macam ya, kita harus buat daftar informasi publiknya, DIP-nya kita harus buat. Tetapi memang sering sekali kendalanya ya manajemen tertutup gitu ya, tertutup terhadap hal-hal tersebut. Nah ini yang memang perlu ada semacam manajemen krisis gitu, manajemen krisis menghadapi itu. Jadi pengelolaan krisis. Kadang bukannya tertutup sebetulnya, belum ketemu aja solusinya. Kalau saya lebih ke situ ya, belum ketemu solusinya gitu, sehingga kesana tertutup, belum menemukan solusi yang tepat. Bagaimana? Mungkin ya kita perlu sharing, forum-forum sharing dengan pengelola program dari rupa, sehingga kita bisa menyelesaikan itu ya dengan knowledge yang ada. Nah yang terjadi kita kan kadang-kadang mau menyelesaikan sendiri gitu, jadi terkesan kita tertutup, padahal kan kita mungkin belum ketemu nih solusinya apa gitu. Yang terjadi pada kenyataannya, realitanya ya seperti disebutkan Mas Anang, sangat sulit ya kita mendorong hal-hal seperti ini gitu yang ideal ketika di lapangan, dan itu memang titik krisisnya di situ ya. Jadi sepanjang kita paham sebetulnya konsepnya, prinsipnya paham, kita bisa mengubah itu dalam organisasi. Kekuatan kita adalah setidaknya selain kita mendorong satu perubahan yang baik dalam komunitas, kita juga mendorong perubahan yang baik pada organisasi kita sendiri, juga mendorong perubahan yang baik pada sisi kebijakan. Yang terpenting tadi organisasi kita sendiri juga kita harus butuh perubahan gitu ya, suatu perubahan yang mendasar. Dan kita yakin bahwa akuntabilitas ini penting loh bagi organisasi gitu loh, bagi organisasi masyarakat sipil. Kalau kita mau dapat kepercayaan dari kontributor program, donor, donatur, dan lain-lain ya tentu perlu akuntabel gitu. Ya akuntabel itu tadi ya ada definisinya, akuntabel dalam hal visibilitas, dalam hal keterbukaan informasi publik, dalam hal peluang program, dalam hal macam-macam ya. Gitu Mas Anang, ada lagi Mbak Indah? Ada lagi Pak Sugi, bacain ya. Ini dari Kak Monika lagi, Monika Kusneti dari Yasiwa. Apakah Pena Bulu ada panduan untuk melakukan analisa dan mitigasi resiko? Dalam penyusunan proposal hampir selalu diminta metrik analisa dan mitigasi resiko. Saya masih belum bisa sepenuhnya membedakan analisa resiko, akuntabilitas, dan analisa resiko proyek atau program. Oke, kita lihat dari kepentingannya ya. Kalau program itu kan misalnya punya program pendampingan perempuan gitu ya, dalam konteks kekerasan misalnya begitu ya. Tentu hal ini tidak sama dengan pendampingan petani perempuan misalnya gitu. Karena yang satu ada unsur sensitivitas, yang satu enggak. Maka resikonya juga berbeda-beda gitu. Untuk mencapai resiko yang ini tentu akan berhadapan dengan resiko dari si pelaku kekerasan gitu ya. Tapi kalau petani perempuan resikonya beda lagi. Resikonya kalau kebijakan dari Dinas Pertanian tidak mendukung begitu ya. Nah, beda-beda tuh kalau program. Gitu. Jadi kalau dalam hal program tentu resikonya mengacu pada programnya sendiri. Kalau ada resiko akuntabilitas, itu resikonya adalah dia tidak transparan nantinya.
dia tidak partisipasi, dia tidak ada evaluasi, dia ada mekanisme pengaduan. Nah itu yang menjadi resiko juga gitu. Jadi kita bisa masukkan misalnya resiko tentang citra, ya citra OMS di mata media, misalnya begitu ya. Ya, jadi seperti ini misalnya di krisis dalam pelaksanaan program, ya tentu kita harus cek juga bukan hanya perencanaan bukan pelaksanaan ya, dari perencanaan juga. Dari perencanaan dan pelaksanaan kita bisa cek resiko apa yang bisa mengganggu proyek dari sekian titik krisis yang ada. Jadi bisa dipilih yang paling, kalau donor kan biasanya yang paling high ya, yang paling tinggi yang mana. Apakah resiko programnya cuaca buruk misalnya, kalau kita bicara program resilient ya di daerah tahanan bencana misalnya, itu bisa jadi resiko tuh, resiko cuaca buruk. Nah cuaca buruk sehingga kita laporannya terlambat begitu. Laporan terlambat kan soal akuntabilitas. Tetapi kalau kita jelaskan dengan baik bahwa itu masalah cuaca buruk dan mitigasi resikonya adalah bla 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 bla, maka itu tidak, maka terselamatkanlah akuntabilitas kita. Begitu. Jadi itu salah satu. Jadi bisa aja mix antara mitigasi resiko untuk mendorong akuntabilitas dan juga resiko untuk program. Sama tadi seperti sensitivitas ya, pelaku selalu mengancam segala macam, itu kan juga bentuk dari high ya, misalnya itu resikonya high, antisipasinya kita harus mengamankan satu tempat. Nah, itu kan satu bentuk akuntabilitas, artinya kita menjelaskan bahwa sebetulnya kepada donor kita bisa loh mengamankan dalam situasi keamanan yang buruk sekalipun begitu, karena isunya sensitif. Tapi kalau untuk yang isu yang tidak sensitif juga kita bisa mengamankan dalam sisi kebijakan. Itu juga salah satu bentuk akuntabilitas. Jadi sebetulnya melekat ya, antara program dan akuntabilitas itu melekat. Tinggal kita tariknya ke arah mana tarikannya gitu. Nah, kita buat aja dulu dari akuntabilitas itu, kalau pena bulu punya atau tidak sebetulnya tergantung dari konteks. Dan kita juga ada semacam panduan untuk melakukan program, ada beberapa lah yang kita miliki ya. Jadi itu bisa, itu hanya sekilas saja sebetulnya bagaimana mitigasi resiko bla 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 gitu. Ada beberapa cara-cara gitu untuk mitigasi resiko. Cuman memang ketika implementasi faktualnya berbeda-beda setiap organisasi, setiap program berbeda-beda, tergantung konteks, tergantung kebijakan daerah proyek tersebut berjalan, tergantung dari sumber daya ekosistem di mana proyek itu berjalan. Begitu kira-kira Bu Monica, nanti kalau misalnya membutuhkan lebih lanjut ya bisa kontak saya juga ya, nanti melalui Mbak Indah gitu. Untuk perlu diskusi lebih lanjut ya soal resiko tadi. Demikian Mbak Indah, ada lagi Mbak Indah? Baik Pak Sugi, belum ada lagi. Mungkin nih Kak Monica, kalau boleh panduan bisa di-share. Kak Monica, apakah sudah cukup penjelasan dari Pak Sugi? Oke, sementara cukup. Baik Pak Sugi. Oke. Kita lanjut ya, slide berikutnya ya. Akuntabilitas dalam monitoring ya. Jadi perencanaan udah, pelaksanaan udah, sama monitoring. Dalam monitoring tentu saja rancangannya itu pun harus di akuntabilitas, partisipasi, evaluasi gitu ya. Itu perlu feedback, mekanisme pengaduan perlu. Yang kedua, alat bantu atau perangkatnya. Jadi kalau tadi ya rancangan pelayanan monitoring kan perlu di-share ya, supaya orang tahu kapan jalannya, kapan terlibat di mana di dalam pelaksanaan monitoring. Itu kan penting tuh untuk diketahui. Jadi bukan kadang organisasi meminta konsultan ya untuk monitoring, tapi konsultannya suruh biarin jalan sendiri. Nah itu kelihatannya kurang pas ya dalam akuntabilitas. Yang ya di sini dalam akuntabilitas yang penting kan sebetulnya kita bagaimana mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi ikut terlibat di dalamnya. Nah, kadang-kadang konsultan ini kan juga dari eksternal ya, eksternal organisasi, dan tentu saja karena kalau konsultan bentuk eksternal ya rancangannya, pelaksanaan monitornya itu perlu secara partisipatif ditetapkan gitu ya, disepakati. Awal tentunya perangkatnya juga begitu, perangkat monitoringnya perlu disepakati bersama. Kalau perlu bagi tugas, tapi yang penting adalah pengetahuannya itu ter-share bersama-sama. Dari mulai perangkat ya, dari mulai mekanisme. Terus juga keterlibatan konstituen atau penerima manfaat dalam proses dan informasi hasil.
hasilnya juga perlu di monitoring. Baik itu yang terakhir adalah tindak lanjut atas hasil monitoring dan pembelajaran. Dianggap sebagai gugur kewajiban proyek ya. Sebetulnya ya akuntabilitasnya agak kurang kalau untuk gugur kewajiban proyek. Tapi kalau dijadikan tindak lanjut ya pembelajaran berikutnya ini lebih langsung meningkat gitu. Tidak, kalau dia menjadi gugur kewajiban proyek, rekomendasinya nggak diapa-apain gitu, selesai saja sebagai laporan, ini akan mandek ya. Tentu saja nih nanti bicaranya macam-macam tuh, wah ini kurang knowledge manajemen, ini segala macam ya. Jadi banyak hal yang akhirnya menjadi tertuduh ya. Tapi sebetulnya ya kita jalankan saja tindak lanjut hasil monitoring dan pelajaran. Itu nanti knowledge manajemennya akan bergerak sendirinya. Nah itu kira-kira contoh akuntabilitas dalam monitoring. Kita bisa bicara perangkatnya bersama-sama, timelinenya kita bangun bersama-sama, metodenya kita bangun bersama-sama, meskipun usulannya dari konsultan misalnya begitu. Atau kalau ada staf sendiri yang mel khusus gitu ya, dia yang akan menyampaikan metodologi, tapi kita rembukan bersama-sama. Begitu. Alat bantunya, perangkatnya juga kita tetapkan bersama-sama, meskipun nanti di-trigger oleh mel atau konsultan yang memang ditunjuk oleh organisasi. Akuntabilitas dalam monitoring seperti itu. Nah, monitoring juga ada titik krisisnya, yaitu ketergantungan pada teknologi gitu. Itu salah satu bentuk dari krisis ya. Keamanan data sensitif, kuantitikan data, respon organisasi terhadap hasil monitoring. Nah, kalau ketergantungan pada teknologi, teman-teman mungkin sudah memahami ya. Sekarang di area teknologi ini banyak menggunakan fitur-fitur teknologi ya, terutama untuk monitoring. Kita juga menggunakan fitur platform-platform khusus ya. Setidaknya ada apa tuh? Ada Google Drive untuk storage-nya ya. Ada OneDrive. Ada juga Apple gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya perangkat-perangkat storage yang kita juga ada Mega NZ itu kan ada, itu juga storage juga tuh. Itu juga monitoring pakai Google Form gitu-gitu. Dalam masa titik tertentu mungkin teknologi tidak dibutuhkan. Nah itu bagaimana? Jadi kalau kita tergantung pada teknologi, sementara yang dimonitor itu desa yang jauh ya di tengah hutan gitu. Tengah hutan kita harus menempuh jarak itu dari sungai ke sungai gitu, misalnya di Kalimantan gitu ya. Jarak antara satu desa lainnya harus menggunakan perahu, itu pun susah, sulit ya, listrik ya boro-boro deh gitu ya, internet listrik aja susah gitu ya. Nah itu bagaimana begitu. Nah itu harus pikirkan juga, karena ketergantungan pada teknologi ini kadang menjadi bahaya juga gitu. Kemudian keamanan data sensitif ini juga perlu dipertimbangkan ya dalam monitoring. Kita bisa mengungkapkan tapi jangan juga kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang mengundang resiko bagi beneficiaries kita. Kuantitikan data itu penting, kemudian respon organisasi terhadap hasil monitoring. Ini juga perlu diantisipasi. Kadang kalau hasil monitoring baik, organisasi senang. Kalau hasil monitoring buruk, banyak protes gitu ya. Yang payah nih si pemonitor nih, yang jadi korban gitu ya. Padahal dia mengungkapkan mungkin ya begitu apa adanya, keberhasilan dan keberhasilan dan juga kegagalannya. Tapi mungkin ya antisipasinya, komunikasinya mungkin. Jadi biasanya untuk merespon yang nomor 4 ini, respon terhadap hasil monitoring, itu biasanya dilakukan tim monitor, biasanya melakukan kondusivitas, membuat iklim yang kondusif dulu di organisasi agar bisa menerima hasil itu. Jadi memang tidak langsung jebret-jebret ya, pasti terjadi goncangan ya. Gitu. Jadi krisis itu respon dari organisasi sendiri. Nggak usah orang luar, organisasi sendiri juga akan menjadi tantangan dalam monitoring. Jadi kadang monitoring apa adanya ya apa adanya, tapi komunikasinya juga kurang baik, itu akan dihajar gitu. Akan orang tidak mengerti gitu. Saya udah bekerja baik tapi kok monitoring begini, belak-belakan gitu ya. Nah, ini komunikasi masalahnya. Jadi bukan di sini lagi, tapi masalahnya di komunikasi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Pak Indah? Ada resen? Belum ada ya? Kita foto bersama dulu. Atau masih ada slide? Masih. Lanjut ya. Oh, oke, baik kalau gitu. Baik, silakan Pak. Dalam pelaporan
contoh akuntabilitas dan pelaporan. Nah, bagaimana akuntabilitas dalam pelaporan? Transparan dalam menyampaikan informasi tentang program, tentang tujuan, pencapaian, tantangan, dampak. Nah, itu kita sampaikan saja gitu secara transparan gitu ya. Itu bentuk transparansi. Akuntabilitas ya, bentuk akuntabilitas. Yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, donatur, penerima manfaat, mitra, masyarakat umum untuk menumbuhkan sense of belonging terhadap program kita. Jadi dalam pelaporan akuntabilitas itu perlu ketika kita melibatkan juga pemangku kepentingan. Setidaknya ya laporan kita share gitu ya. Share-nya juga bisa bentuknya kita share saja, tapi ya yang baik kita sampaikan secara langsung presentnya. Mungkin ya kita tidak semua kita pilih yang mana gitu supaya ya karena keterbatasan kita juga waktu sumber daya tentu kita tidak bisa semua kita tentukan yang mana yang strategis ya kita sampaikan. Kemudian data informasi yang disajikan jujur, tadi saya bilang jujur dan akurat, hasilnya jadi repot gitu ya tentang organisasi. Ini bukan hasil ini, kami udah bekerja keras tapi Anda bilang hasil begini gitu. Nah itu biasalah terjadi ya, jadi nggak usah kaget juga dalam monitoring seperti itu. Kemudian organisasi harus siap bertanggung jawab atas kinerja berhasil atau gagal, jadi bersiap bertanggung jawab. Terus pelaporan program harus dapat diukur dan evaluasi. Data tidak lengkap, akurat, tidak konsisten gitu, itu juga gawat ya. Jadi validitas pelaporan programnya rendah nanti setelah kevalidannya kurang gitu. Tidak lengkap tuh artinya ya misalnya kegiatannya ada 10 gitu ya, pemonitor hanya 3 dia santumkan karena dia memang nggak mencari yang lainnya, itu bahaya gitu, kualitas kurang. Kan target 10 tapi dilaporkan 3 gitu atau 5 juga salah satu yang berbahaya titik krisisnya tuh, data yang tidak akurat. Kemudian proses analisis dan interpretasi data salah ya, dapat mengarah pada yang tidak akurat dan kemudian tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini juga keakuratan analisis ini kenapa salah ya? Kenapa salah dan mengarah pada simbol tidak akurat? Ya mungkin salah satunya itu karena tidak mengarah pada tujuan organisasi. Jadi riset-riset organisasi itu perlu dilaporkan gitu, sehingga kesimpulannya itu bisa mengarah pada satu titik tertentu, fokus gitu, tidak melebar, tidak luas gitu, panjang kali tinggi pada lebar gitu, jadi luas sekali. Nah ini seperti itu. Kemudian presentasi pelaporan yang buruk dan komunikasi yang tidak efektif tentang temuan dan rekomendasi dapat mengurangi dampak dan efektivitas program. Jadi komunikasi kan ini satu titik krisisnya. Komunikasikan sebelum laporan itu dipresentasikan. Komunikasikan dulu ya secara informal gitu ya dengan pimpinan lembaga atau dengan rekan-rekan kita cari tahu dulu ya. Itu salah satu bentuk supaya mengurangi dampak dan tadi ya komunikasi yang nanti tidak efektif gitu, perdebatan yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi mungkin kita melihat ada sisi-sisi yang memang ini bakal titik krisis nih gitu ya, kita perlu sensitif dan kita perlu kondusivitasnya kita perlu jaga. Kemudian pelaporan dapat menyebabkan konflik internal dan atau penolakan terhadap hasil pelaporan. Iya, jadi bisa juga ditolak gitu ya. Pelaporan konflik internal bisa menyulut tuh konflik internal gitu. Jadi pelaporan yang baik ya pelaporan yang partisipatif gitu ya. Partisipatif kan salah satu dari unsur akuntabilitas. Jadi partisipatif mengundang siapa yang bertugas, dia kemudian kita mintai keterangan dan itu masuk ke laporan. Jadi tidak analisis kita sendiri gitu sebagai penyusun laporan, misalnya kita sebagai penulis laporan nih, tidak hanya kita gitu, kita kumpulkan dan kita kuatkan lagi, kita berikan lagi, kita rangkum, kita berikan lagi, cocok apa enggak, ya proses itu bisa berkali-kali gitu, bolak-balik ya, asal kita telaten paling enggak 2-3 kali sudah final. Ya sampai ya lanjut ya sedikit lagi. Manfaat akuntabilitas dalam pengelolaan program. Jadi manfaatnya jelas di sini. Nah, yang pertama meningkatkan sense of belonging atau rasa memiliki dan menjadi bagian dari organisasi. Itu ya dalam manfaatnya.
Partisipasi menjadi asas yang penting untuk menjalankan roda organisasi yang bertumpu pada sumber daya manusia. Jadi meningkatkan sense of belonging. Ketika sudah meningkat sense of belonging, maka terbangunlah legitimasi sosial. Jadi legitimasi sosial hanya bisa diraih bila terjadi hubungan kesaling ketergantungan yang kokoh antara organisasi dan konstituennya, atau dari yang diharapkan bisa menerima manfaat dari keberadaannya. Jadi kesaling ketergantungan bisa diciptakan bila kita responsif, mengedepankan pelibatan dan bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber-sumber daya dan hasil karya kita. Nah, di sini kita perlu menjadi akuntabel. Jadi kesaling ketergantungan itu salah satu bentuk dari legitimasi sosial. Jadi kalau kita masih merasa bekerja sendiri, ya belum ada kesaling ketergantungan, hati-hati, legitimasi sosial kita nanti kurang. Karena legitimasi sosial itu ketika kurang, maka akuntabilitas nanti akan terhambat. Kita menuju akuntabilitas tapi terhambat. Manfaat akuntabilitas yang lain adalah mendorong inovasi dan perbaikan. Itu udah jelas. Dengan mengakui keberhasilan dan kegagalan, organisasi dapat belajar dari pengalaman mereka dan menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan strategi dan praktek di masa mendatang. Ini mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan program. Nah, ketika dia mendorong inovasi dan perbaikan, maka dapat meningkatkan efektivitas program yang memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, fokus pada strategi yang terbukti berhasil dan mencapai dampak yang lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, itu kira-kira ya. Jadi manfaat organisasi tadi, yang pertama sense of belonging, menciptakan legitimasi sosial. Yang kedua, inovasi perbaikan, menciptakan efektivitas program. Kira-kira begitu teman-teman. Sebelum saya lanjut ke slide terakhir, 4 slide terakhir, ada pertanyaan. Kak Indah, silakan Kak Indah. Iya, Pak Sugi, ada pertanyaan dari Pak Wibi. Sedikit tambahan, Pak, terkait akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan, lembaga pemantauan SDA sudah report by aplikasi atau platform sehingga lebih akurat. Kadang keberlanjutan kegiatan menjadi win-win solusi bagi donor dan pelaksana. Itu Pak Sugi. Ya, keren kalau udah penggunaan aplikasi biasanya lebih akurat ya, lebih bisa dipantau dua belah pihak. Jadi sekarang keuntungan kita sih tadi kendala krisisnya ya, soal yang ketergantungan terhadap teknologi itu juga salah satu yang menjadi titik krisis. Tapi saya sepakat dengan Pak Wibi tadi bahwa itu salah satu bentuk dari akuntabilitas. Ketika dia menyampaikan laporan melalui aplikasi, gitu, dia dapat dipantau dua belah pihak, itu menjadi kelebihan dari sistem yang dibangun ya, sistem pengelolaan program yang baik. Yang baik itu kan jelas, logis gitu ya. Kemudian kreatif dan inovatif. Nah, itu kan kreatif ya. Kreatif, inovatif, kemudian efektif. Nah, salah satu dikatakan program baik seperti itu. Ada lagi Kak Indah? Belum ada Pak Sugi. Mungkin coba aku tanya Kak Wibi ya, apakah sudah memuaskan jawaban dari Pak Sugi? Atau ada pertanyaan lagi Kak Wibi? Gak apa-apa sih, belum puas. Nanti kalau belum puas kan masih mencari sedikit. Ini ada. Sudah cukup. Oke, Baik, terima kasih. boleh dilanjutkan. Nah, ya 4 slide terakhir ini semoga bisa mengunci ya apa yang kita diskusikan dari atas. Yang pertama, bagaimana membangun partisipasi. Nah, bagaimana sih membangun partisipasi gitu kan sebagai salah satu aspek akuntabilitas. Yang pertama, libatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam program. Baik itu penerima manfaat, komunitas lokal, mitra donor, dan pihak lainnya. Pastikan memahami kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran mereka terkait program. Jadi partisipasi itu penting, memahami harapan, kebutuhan juga gitu, kekhawatiran juga gitu. Apa sih dikhawatirkan nanti kalau program ini jalan? Apa sih harapan Anda jika program ini jalan? Harapan, kekhawatiran itu kita perlu tangkap. Sehingga itu yang nanti akan kita mitigasi ya, resiko-resiko seperti itu. Kemudian komunikasikan tujuan, visi, dan rencana program secara terbuka dan jelas pada semua pemangku kepentingan. Berikan informasi tentang cara mereka dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Jadi ya kita transparan aja gitu. Kita tapi dengan mengkomunikasikan tujuannya, visinya, kemudian bagaimana cara terlibat di perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program. Kadang-kadang perlu kejelasan untuk pelaksanaan. Misalnya saya sebagai apa nih, misalnya begitu ya, dari pihak stakeholder pemerintah daerah misalnya begitu. Anda datang ke saya, sosialisasi program Anda, kemudian saya nanti berperan sebagai apa gitu. Nah, kejelasannya ini penting. Jadi mungkin kejelasan peran mereka dalam perencanaan memang belum Pak gitu ya, atau Ibu belum, tapi nanti dalam pelaksanaan mungkin kami akan menjadikan Bapak dan Ibu sebagai tim pengarah, misalnya begitu dalam program. Nah, komunikasikan hal-hal seperti itu gitu. Atau nanti menjadi narasumber saja misalnya gitu ya. Atau menjadi apa gitu. Ini komunikasi yang bagaimana bangun partisipasi seperti itu. Bangun budaya organisasi yang mendorong keterbukaan, kolaborasi, dan partisipasi. Nah, itu bagaimana bangun partisipasi. Kemudian bagaimana bangun transparansi? Ya, publikasikan informasi program secara terbuka. Jadi, buka aja gitu ya program-program yang informasi program. Bisa aja tidak hanya kita menyampaikan profil program, tapi juga kegiatan-kegiatan program yang kita laksanakan. Nah, itu yang kedua tuh. Laporkan kinerja program secara berkala kepada semua pemangku kepentingan. Jadi sediakan informasi tentang kemajuan program, pencapaian, tantangan yang dihadapi, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Kita tadi yakin bahwa dengan transparansi, dengan menyampaikan apapun kegiatan program kita, baik itu pencapaian, tantangan, apa yang dihadapi, kegagalan sekalipun, itu akan meningkatkan kepercayaan legitimasi sosial, akan meningkatkan trust ya, kepercayaan juga dari donor. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk akuntabilitas bagi organisasi. Jadi kita melaporkan, ya banyak sekali keuntungan yang kita dapat peroleh. Kemudian terbuka terhadap umpan balik dan kritik dari semua pihak terkait. Ya, berikan saluran komunikasi yang jelas bagi mereka untuk menyampaikan masukan mereka dan tanggapi dengan serius setiap masukan atau kritik yang diterima. Ya, jangan kemudian ada masukan ya kita anggap ini kayak receh remeh, kita abaikan. Jangan begitu. Kita berikan protokol komunikasi gitu ya. Kalau memang ada pertanyaan, apa protokol komunikasinya misalnya begitu. Bisa dengan otomatis pesan ya, pesan otomatis untuk yang respon begitu ya. Atau bagaimana ada semacam template khusus agar siapapun yang nanti memberikan masukan itu dapat dihargai. Ya paling tidak kan ucapan apresiasi dulu ya, mereka telah memberikan masukan. Terima kasih atas masukan yang Anda berikan begitu. Kami akan respon segera gitu dengan tim. Dan itu akan terus dikomunikasikan. Nah, ini bentuk-bentuk terbuka terhadap umpan balik dan kritik dari semua pihak terkait. Juga jangan langsung langsung ditanggapi gitu. Jadi tentu kan di sini ada semacam relation ya. Ada relation staff ya, atau communication relation staff gitu ya, atau bisa dibilang kalau di dunia bisnis itu customer service gitu. Nah, itu yang tentu itu akan menjadi pihak, kalau dalam keterbukaan informasi publik ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu ada. Nah, itu bisa melalui itu, tapi bukan dia penyelesaiannya, dia harus mengkomunikasi dengan organisasi kemudian memberikan umpan balik. Lanjut, bagaimana membangun mekanisme evaluasi. Pertama, tentukan tujuan dari evaluasi yang dilakukan gitu ya. Apakah tujuannya untuk pencapaian tujuan program atau mengevaluasi efektivitas strategi atau ada lagi yang lain ya. Jadi tujuannya mesti ditentukan dulu gitu. Kemudian rencanakan pengumpulan data secara sistematis sesuai dengan metode evaluasi yang ditetapkan. Jadi manfaatkan ruang-ruang evaluasi pasca kegiatan misalnya begitu ya. Jadi evaluasi itu harus satu momen khusus evaluasi gitu enggak. Tapi bisa jadi merupakan momen misalnya pasca kegiatan. Ayo kita kumpul evaluasi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi momen-momen yang tertentu dijadikan metode evaluasi. Evaluasi ya. Jadi ini disepakati juga dalam evaluasi gitu. Jangan sampai nanti ini bisa-bisanya nih dari tim evaluator nih gitu ya. Enggak bisa begitu. Jadi harus dirancang dari awal. Evaluasi bisa dilakukan pasca kegiatan gitu, bisa begitu. Evaluasi bisa dilakukan di lapangan, evaluasi bisa dilakukan segala macam lah, bisa dibuat satu prosedurnya. Kemudian gunakan temuan evaluasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan program.
Nah, identifikasi pelajaran dipetik dari evaluasi dan gunakan untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Jadi gunakan temuan evaluasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya gunanya evaluasi kan untuk mendapatkan informasi lanjutan. Informasi itu gunanya untuk mengambil keputusan. Jadi tanpa informasi kita nggak bisa mengambil keputusan. Informasi itu didapat dari bentuk-bentuk evaluasi. Jadi setelah evaluasi kita dapat informasi. Informasi itu kan data yang diolah ya. Data diolah menjadi informasi gitu. Kalau dalam konteks pengetahuan kan ada data baru informasi ya, informasi baru pengetahuan gitu. Jadi gunakan temuan evaluasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah ini penting ya bagi kita di organisasi. Tapi kalau evaluasinya tadi saya bilang hanya sekedar gugur kewajiban ya kadang-kadang ya ini nggak efektif dalam mengubah kultur organisasi gitu ya, dan nggak efektif juga untuk akuntabilitas. Terakhir, bagaimana membangun mekanisme pengaduan. Ini slide terakhir, teman-teman. Mekanisme pengaduan salah satu dari aspek akuntabilitas yang keempat. Nah, bagaimana membangunnya? Pertama, tetapkan tujuan dari mekanisme pengaduan yang akan dibangun. Tetapkan dulu, apakah tujuannya untuk menangani keluhan, atau mengumpulkan umpan balik, atau memberikan informasi. Nah, itu. Jadi tujuannya apa nih dari mekanisme pengaduan? Kalau menangani keluhan berarti ya harus ada orang gitu ya, khusus, karena nggak bisa communication relation yang melakukan ini, jadi khusus untuk keluhan. Kemudian kita bagaimana umpan baliknya gitu. Kemudian mengumpulkan umpan balik ini bisa begitu atau memberikan informasi. Jadi ngumpulin aja umpan baliknya, tapi harus jelas juga disclaimer-nya. Kita membuka pengaduan untuk dikumpulkan aja begitu. Ya kadang harus jelas gitu. Umpan baliknya ya sekedar sesuai dengan protokol dari organisasi atau memberikan informasi gitu. Kemudian rancang struktur mekanisme pengaduan termasuk prosedur pengajuan pengaduan, proses penanganan pengaduan dan tata cara untuk memberikan tanggapan kepada pengadu. Jadi rancang pengaduannya seperti apa? Baik di perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan itu kita teliti. Kalau nggak terlalu penting nih di perencanaan ya di pelaksanaan. Di pelaksanaan kita buat mekanisme pengaduan. Bisa seperti itu. Kemudian pastikan saluran komunikasi terbuka bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Jangan sampai komunikasinya macet gitu ya. Emang dibuka sih portalnya, portal mekanisme pengaduan. Tapi kalau diklik nggak berfungsi gitu. Jadi kita pastikan itu aman. Akses komunikasi itu lancar dari penerima manfaat atau stakeholders kepada kita. Kita bisa sepakati, misalnya pengaduan bisa melalui DM di sosial media organisasi, bisa begitu ya, direct message ya, atau pengaduan bisa melalui WhatsApp, nomor WhatsApp organisasi yang disepakati bersama, misal begitu ya. Jadi banyak metode yang kita bisa lakukan. Kira-kira untuk bangun mekanisme pengaduan itu kita butuh rancangannya, strukturnya, mekanisme mudah dijangkau, saluran komunikasinya aman, jelas, terukur, kemudian terbuka gitu ya, bagi semua pihak. Demikian teman-teman dari saya, habis slide-nya. Silakan saya kembalikan ke Kak Indah untuk kita kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Saya kembalikan ke Kak Indah. Baik, terima kasih banyak Pak Sugi atas materi kita hari ini. Teman-teman, jika ada pertanyaan, mungkin boleh langsung open mic aja ya, atau raise hand, atau boleh juga di chat box ya teman-teman ya. Atau mungkin sambil nunggu teman-teman, kita foto bersama dulu ya Pak Sugi ya, dan teman-teman yang lain ya. Kalau gitu mungkin aku minta teman-teman untuk aktifin kameranya. Sip. Kalau gitu aku hitung sampai 3 ya teman-teman ya. Teman-teman boleh senyum, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin selain pertanyaan, teman-teman punya pengalaman nggak terkait materi kita hari ini ya Pak Sugi ya? Ya, bisa pengalaman, bisa juga teman-teman mengikuti 5 sesi sebelumnya, 4 sesi sebelumnya ya. Berarti 5 sesi dengan sekarang. Mungkin ada pesan, ada kesan gitu ya. Kesan terhadap materinya itu monggo aja silakan. Jadi tidak harus ke
Oke, baik. Oke, Pak Sugi, ini tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana? Oke. Mau closing statement atau nanti juga akan ada closing statement dari Mas David ya? Ya. Mau Pak Sugi dulu atau Mas David dulu? Saya tutup dulu mungkin sesi ini, sesi 5. Dan saya pertama mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lingkar Madani, teman-teman semua. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat ya bagi organisasi. Meskipun ya memang sengaja materi ini dekat dengan praktek ya sehari-hari dari organisasi supaya kita bisa bisa mendiskusikan lebih lanjut, bisa ada ruang refleksi bersama dan ada perbaikan bagi organisasi dari sisi akuntabilitas. Dan saya berharap 5 sesi yang sudah diuraikan nanti kalaupun ada nanti pertanyaan itu pun sebetulnya materi yang saya sampaikan itu tidak mutlak kebenarannya gitu ya. Tapi itu kita bisa diskusikan lebih lanjut barangkali nanti ada penyesuaian, ada kontekstual dengan terkini, isu-isu terkini itu sangat memungkinkan, itu dokumen tumbuh. Jadi kita terus belajar tentang akuntabilitas karena akuntabilitas juga soal persepsi ya, soal persepsi dari organisasi gitu. Jadi memang tidak bisa diukur secara tunggal gitu, secara pemikiran tunggal. Jadi dia harus pemikiran lebih banyak lagi gitu, pemikiran yang bervariasi. Nah, saya terima kasih apalagi yang sudah mengikuti selama 5 sesi ini. Ya, tentu saya nggak tahu harus memberikan apa, tapi saya memberikan terima kasih saja. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang terus-menerus mengikuti sesi ini. Dan juga teman-teman lain yang memang tertarik dengan isu akuntabilitas, monggo saya membuka komunikasi ya melalui Indah, misalnya apa yang dibutuhkan, komunikasi lebih lanjut. Sepanjang saya bisa memberikan data informasi yang bermanfaat nantinya. Demikian dari saya. Terima kasih lagi sekali lagi kepada teman-teman Lingkar Madani, Kak Indah, Mas David, dan lain-lain. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Sugi. Baik, selanjutnya mungkin ada closing statement-nya dari Mas David selaku program manager kita. Nanti setelah closing statement dari Mas David, kita ada polling ya teman-teman ya. Untuk teman-teman jangan keluar terlebih dahulu, diisi dulu nanti ya. Baik, silakan Mas David. Oke, terima kasih Indah. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Pertama, terima kasih Mas Sugi sudah menemani kita Mas sesi untuk pelatihan akuntabilitas serta koorganisasi. Ini adalah pelatihan pertama kapasitas koorganisasian di fase ketiga Lingkar Madani. Kita sudah melaksanakan pelatihan ini dari akhir Februari kemarin, kemudian kita tutup di hari ini. Kita mulai dari mengenal kapasitas mengenal soal akuntabilitas tata organisasi, kemudian bicara soal manfaat akuntabilitas tata organisasi bagi teman-teman CSO, dan kemudian bicara soal visibilitas, sempat bicara soal visibilitas di sisi ketiga, dan kemudian di sisi keempat kemarin dia bicara soal keterbukaan informasi publik, dan hari ini ditutup dengan cara melihat akuntabilitas dalam pengelolaan program. 5 sesi ini aku rasa berkesinambungan semua. Ini untuk membantu teman-teman untuk menjalankan seluruh aktivitas organisasi, termasuk program, dan untuk melihat kinerja organisasi seperti apa. Gitu. Ini mungkin untuk menata. Kenapa kita membuka fase ketiga dengan training ini? Karena memang ini menjadi hal pertama yang kita lihat sebagai organisasi masyarakat sipil. Bicara soal akuntabilitasnya, bicara soal kinerjanya, dan bicara soal efektivitas, baik dari aktivitas organisasi maupun dalam pengelolaan program. Kenapa begitu? Karena supaya trust yang akan kita kejar kepada publik, stakeholder, dampingan kita, bahkan kepada donor, ini menjadi salah satu tumpuan kita. Kedua, terima kasih kepada teman-teman mitra. Kalau Mas Sumi bilangnya sahabat Lingkar Madani, mungkin kita akan menggunakan nama ini terus-terusan sebagai sahabat Lingkar Madani. Diingat ya Indah, ini jadi salah satu ungkapan kita kepada teman-teman mitra. Karena kalau sebelumnya kita selalu bilang teman-teman mitra ini agak formal, kita mungkin mulai menggunakan sahabat Lingkar Madani supaya lebih terkesan kerapatan kita, keeratan kita dengan teman-teman mitra CSO gitu. Sesi dengan Mas Sugi sebenarnya tidak berakhir di sini, karena teman-teman masih punya ruang untuk mengelaborasi topik akuntabilitas tata koordinasi ini dalam tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan coaching atau mentoring. Mas Sugi akan ada ruang untuk coaching itu. Kita akan mulai di bulan Mei. Ditunggu aja newsletter dari teman-teman Lingkar Madani ketika akan kita membuka jadwal untuk coaching ini. Silakan teman-teman mengajukan jadwalnya atau mengapply untuk coachingnya terkait dengan tata koordinasi. Dan di situ nanti sifatnya adalah one on one. Teman-teman di setiap organisasi akan punya satu sesi tersendiri kepada Mas Sugi
berbicara soal akuntabilitas atau bagaimana menata akuntabilitas organisasi di masing-masing organisasi sahabat lingkar madani. Berikut yang mau saya sampaikan adalah di bulan Mei ini kita akan ada beberapa sesi lanjutan. Yang pertama kita akan melanjutkan serial keuangan yang sebelumnya di akhir Mei kemarin kita sudah membukanya dengan pelatihan pengantar terkait pajak. Nah, di bulan Mei kita akan masuk kepada sesi cohort, pelatihan cohort untuk serial keuangan junior laba. Kita bangun dalam bentuk cohort, jadi harapannya supaya memang benar-benar intens berbicara atau mendampingi teman-teman dalam beberapa aspek atau spektrum terkait keuangan nirlaba. Ini adalah pengembangan dari fase pertama dan fase kedua kemarin yang sudah kita bicarakan juga soal keuangan, dan sekarang kita akan coba melihat lebih dalam lagi terkait aspek-aspek keuangan di CSO, termasuk dengan beberapa platform yang akan kita kenalkan kepada teman-teman bagaimana cara mengolah keuangan nirlaba. Hal lain, training lain, mungkin bukan training tapi semacam dalam bentuk webinar adalah bicara soal knowledge management. Seperti tadi Mas Ugi sempat ngebahas itu, sempat mention itu, menyebutkan soal knowledge management. Ini masih ada kaitannya dengan akuntabilitas tata organisasi. Kita akan melaksanakan webinarnya di bulan Mei, dan juga terakhir adalah melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan di fase 1, fase kedua terkait soal penulisan, membantu teman-teman dalam penulisan laporan segala macam yang lebih efektif. Tapi kita akan mengembangkannya dalam beberapa aspek penulisan. Pada penulisan laporan, kemudian policy brief seperti apa, dan juga naskah akademik seperti apa. Itu ada beberapa spektrum yang kita bahas dalam latihan soal penulisan efektif. Itu yang akan kita laksanakan di bulan ini. Kemudian di bulan berikutnya nanti kita akan juga mencoba menyusun atau membangun dan mengajak teman-teman untuk terlibat dalam peer learning. Peer learning ini kita akan coba buka dengan teman-teman yang ada sebagai leader atau pimpinan atau manajemen di organisasi. Kita akan berkumpul dan membahas banyak hal terkait soal CSO dan apa yang kita alami. Mungkin salah satu topik akan muncul soal akuntabilitas ini dalam peer learning ini, dan juga kemudian kita akan bangun juga peer learning yang lain untuk teman-teman di bagian program atau pelaksanaannya, operasionalnya gitu. Kita akan coba menyusun ini di bulan Mei dan atau mungkin bulan berikutnya. Oke, itu adalah aktivitas-aktivitas lingkar madani di masa yang akan datang. Untuk sementara ini informasi, nanti Indah akan coba untuk menginformasikan kembali kepada teman-teman melalui newsletternya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sahabat lingkar madani, cerita lingkar madani sudah mengikuti proses latihan pertama ini, serial ini dari Februari sampai April. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Mas Ugi tadi bisa membantu teman-teman dalam membangun akuntabilitas organisasinya teman-teman. Dan juga materi-materinya saya yakin ada link yang ditautkan oleh Indah nantinya kepada teman-teman untuk bisa digunakan, dan dokumentasi video segala macam ini bisa akan ditonton kembali supaya bisa refreshing apa yang disampaikan oleh Mas Ugi. Aku rasa dari aku begitu, Indah. Saya kembalikan kepada Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas David. Teman-teman, mungkin ada polling yang kita isi dulu ya. Oke, kalau gitu sebentar. Pollingnya mohon diisi ya teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, pollingnya aku end ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya telah meluangkan waktunya untuk kegiatan akuntabilitas tata kelola organisasi sesi 5 hari ini. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang juga sudah mengikuti dari awal hingga akhir ya teman-teman ya, hingga selesai. Untuk jadwal nanti akan kita kirimkan via newsletter, dan materi sesi 5 beserta video rekaman akan di-share minimal 2 hari setelah sesi 5 berlangsung ya teman-teman ya. Materi akan di-share juga via newsletter atau lingkarmadani.id. Oke, semoga materinya Pak Sugi dari sesi 1 sampai sesi 5 bermanfaat untuk sahabat Lingkar Madani. Kalau gitu, kita tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.